Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kita dengan hati yang bening dan bersih sama-sama mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengisi tausiah kita pada pagi hari ini itu berdasarkan surat Ali Imran ayat 142. Bagaimana nak membacakan samantako? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ibu-ibu, bapak kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini ambo beri judul ceramah subuh untuk berapa menit, syarat jaminan Rasulullah untuk masuk surga. Surga merupakan idaman kita orang-orang yang beriman. Tujuan kita di dunia ini bukan hanya kehidupan dunia semata, tetapi kehidupan yang kekal dan abadi. Bagaimana kehidupan kita di dunia? Kalau kita benar-benar dengan berjihad, berjuang pada jalan Allah dengan penuh keikhlasan, Allah akan memberikan pada kita surga. Memang surga ini tidak semurah yang kita ucapkan. Apakah kita sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah dijamin masuk surga? Yang dijamin oleh Rasulullah, para sahabatnya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, termasuk Khadijah, istri Rasulullah SAW. Ada 10 orang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau surga itu, kata orang kita, kalau neraka dipagar dengan madu, surga dipagar dengan duri. Kalau untuk jalan ke neraka, manis jalannya, berbagai macam godaan nih, dari godaan setan, godaan dunia.
Tidak perlu diseru manusia untuk berbuat jahat. Tapi untuk berbuat kebajikan memang manusia disuruh. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, apa syaratnya kita dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Idmanu li sitta min anfusikum adman lakumul jannah." Ada 6 perkara yang kalian dijamin, aku jamin masuk surga, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang menjamin. Kalau 6 perkara ini saat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Rasulullah mengatakan, akulah yang menjamin dia untuk masuk surga. Apa 6 perkara itu? Dalam kehidupan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berkata Rasulullah, yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang aku jamin masuk surga yang pertama, usduku iza hadastum. Jujurlah jika berbicara. Itu syarat pertama. Kalau kita jujur dan berbicara, orang akan percaya kepada kita selama kita hidup. Tetapi kalau satu kali kita tidak jujur, selama hidup orang tidak percaya kepada kita. Omongan kita, janji kita, segala macam itu. Ada orang yang berbicara tapi tidak sesuai dengan perkataannya. Ada orang yang ini katanya tapi tidak ada yang bertemu dalam kehidupannya. Memang ini langkah sekarang Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Mencari orang jujur akhir zaman ini memang langkah untuk mencari manusia yang jujur. Tapi mencari manusia yang tidak jujur memang banyak sekarang sekalian. Kalau orang jujur sekarang disingkirkan. Kenapa? Dia ini mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kenapa kita yang mau bersikap jujur itu? Karena orang yang sudah bersemi iman dan akidah dalam kehidupannya. Rasulullah SAW, kawan dan lawan, mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ramadan inilah melatih kita menjadi manusia yang berbicara jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Allah, jujur kitab Rasulnya, dan jujur berinteraksi dengan manusia. Kenapa kita harus disuruh berkata benar, berkata jujur? Kejujuran itu akan membawa kedamaian. Kejujuran itu akan membawa ketenangan dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi kebohongan itu membawa keraguan dan ketidaknyamanan di dalam hidup kita, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah negara dan bangsa. Rasulullah mengatakan sebuah hadis yang riwayat Tirmizi. Qala Rasulullah SAW, fa inna sidqa tumanina wa innal kaziba riba. Sesungguhnya kata Nabi, kejujuran itu membawa ketenangan, sedangkan kebohongan itu membawa keraguan. Terlalu banyak duto ibu. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin pembohong. Orang selama hidup tidak akan percaya walaupun bagaimana dia janji-janjinya. Ini syarat pertama. Orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Usduku iza hadastum. Berkatalah kamu, berbicaralah kamu dengan penuh kejujuran. Kalau kita tidak jujur, ada akibatnya terhadap diri kita sendiri. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mencap orang yang tidak jujur itu sebagai pengkhianat yang sangat besar. Rasulullah SAW, kabrat khianatan an tahaddasu ahqa haditha wa laka bihi musaddiqa wa anta lahu bihi
kazibah. Rawahu Abu Dawud. Pengkhianatan yang terbesar adalah jika engkau berbicara sesuatu kepada saudaramu, sedangkan ia mempercayaimu, tapi kamu berbohong kepadanya. Kau pengkhianat besar, Pak. Apalagi pengkhianat. Kita mengejek ni kau kata saudara. Tapi kita tidak melakukan. Munafik. Lain di bibir, lain di hati. Nanyo kecil ni kau tapi berbuat tidak. Inilah kita perlu puasa pada Ramadan, membentuk pribadi-pribadi yang jujur. Makanan kita yang masak, kita yang beli, di siang hari kita diharamkan untuk makannya. Kok kecoh-kecoh manusia bisa, Pak? Baik masuk kamar, ambil nasi makan awak, minum awak-awawi. Tapi bagi orang beriman, yang dia lihat adalah pandangan Allah. Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Akibat kita tidak jujur, itu malaikat muwakil akan menjauh dari kita 1 mil karena bau busuk. Kok dicolian dia tolak ini kok Pak yang tidak jujur tu di kejujuran tu tidak ada. Kan busuk, bau dia busuk dari bangkai. Colian dia tolak manusia-manusia yang tidak jujur. Sehingga Rasulullah mengatakan hadis yang riwayat Tirmizi, "Iza kazibal 'abdu taba'athun malakul muwakil bihi mailan min nataniya ma ja'a bihi." Jika seorang hamba berdusta, maka malaikat muwakil akan menjauh 1 mil dari bau busuk yang datang dari dirinya. Malaikat je, Pak. Bahkan sampai itu berkah dalam hidup. Jauh malaikat, jangan nanya malaikat ke rumah awak lah, tapi malaikat itu menjauh dari kita karena bau busuk manusia yang tidak jujur. Kemudian akibat ketidakjujuran itu tidak ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, terhadap kehidupan bangsa dan negara. Ini kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat kecil kalau sudah banyak orang yang berbohong. Seandainya seorang pedagang berbohong, seorang dokter berbohong, seorang petani berbohong, seorang pejabat berbohong, ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil kata Rasulullah SAW. Inna min alamatis sa'ah su'ra kasratul kazib. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah banyak berbohong. Terutama kiamat lagi ni, Pak. Apalagi seorang pemimpin yang suka berbohong, pemimpin benar rumah tangga, pemimpin dalam merasakan, pemimpin terhadap bangsa dan negara. Itulah akan datang kiamat kecil. Hancur berantakan, ekonominya hancur, manusia hidup di sana, ekonominya jauh, hidup keluh kesah. Kemudian akibat kalau kita tidak benar, tidak jujur dalam kehidupan kita ini, nanti di hari kiamat mereka mukanya menjadi hitam, hitam pakai, Pak. Bisa membedakan besok lobi hitam dari kuali. Itu manusia tidak jujur besok. Allah lihatkan nanti dalam neraka, bahkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita berkelompok-kelompok. Dalam surat Thaha ayat 124 105 Allah ungkapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasru yaumal qiyamah a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan, barang siapa yang tidak mau mengaturi Al-Quran dan Sunnah, mereka akan kami beri kehidupan yang serba sempit. Sempit hidup di dunia, Pak. Nan sagalo mahu, nan sagalo susah. Nah, itu dirasakan oleh manusia yang lari dari peringatan Allah. Di dunia beri kehidupan yang serba sempit. Wa nasru yaumil qiyamah a'ma, dan di hari kiamat mereka akan kami himpun dalam keadaan buta.
Di padang mahsyar ada kelompok-kelompok orang buta dikumpulkan oleh Allah karena masa hidup di dunia mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Sehingga Allah menghimbau kita orang beriman. Dipanggil kita selagi ada bibit-bibit iman, bibit-bibit kebenaran, bibit-bibit kejujuran dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam surat Taubah ayat 119 Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bertemanlah kamu dengan orang yang benar. Bertemanlah kamu dengan orang yang jujur. Sebab siapa manusia itu, lihat siapa temannya. Orang siak, orang kafir, tak bisa dah kira. Seman minyak jual ia. Teman ini menentukan siapa kita. Kalau kita berteman dengan orang yang taat, maka dia akan mengalir pada rasa ketaatan itu. Kalau kita berteman dengan orang suka berdosa, berbohong, mungkin kita akan berdutul banyak loh deh. Dia Allah panggil kita, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Itu yang pertama, syarat Rasulullah menjamin kita masuk surga. Yang kedua kata Nabi, yang dapat jaminan Rasulullah masuk surga, wa'aufu iza wa'adtum, tepatilah jika berjanji. Berjanji kita punya janji bu sekalian. Pertama janji dengan Allah, kedua janji dengan Rasulullah, ketiga janji dengan manusia. Janji dengan Allah, 4 bulan 10 hari kita dalam kandungan ibu kita ditiupkan ruh. Ketika itu Allah berdialog dengan kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Wahai manusia yang kelahir ke dunia ini, apakah engkau lahir ke dunia nanti mengabdikan diri kepadaku? Qalu bala, benar ya Allah. Di alam rahim kita berjanji, alam dunia tempat kita menepati janji kita. Dan di alam mahsyar adalah Allah meminta pertanggungan janji yang kita ucapkan. Tuhan janji kita lupa, aku akan benar bertuhan kepadamu ya Allah. Bukan bertuhan kepada harta, bukan bertuhan kepada pangkat. Sebab Tuhan itu sekalian, sesuatu yang lebih kita utamakan, itulah yang menjadi ilah kita. Kalau manusia kita utamakan, manusia ilah kita. Tapi kalau Allah yang kita utamakan, itulah yang namanya Tuhan kita. Sebelum dunia diciptakan Allah, ditawarkan amanah kepada malaikat. Kecil malaikat, saya tidak sanggup ya Allah. Ditawar kepada gunung-gunung tak sanggup. Ketika itu kita manusia menunjuk aja, saya sanggup ya Allah. Itulah sifat manusia Pak. Mencari-cari amanah, minta amanah, minta jabatan. Kadang-kadang dibeli dengan uang jabatan itu. Tapi setelah dapat amanah yang dipercayaikan oleh manusia kepadanya, mereka tidak memelihara amanah Allah. Kalau mereka, apalagi kita seorang pemimpin diberi amanah oleh manusia, tidak kita laksanakan amanahnya, nanti di padang mahsyar mereka itu bagaikan semut hitam akan diinjak-injak oleh manusia banyak. Boleh jadi pemimpin kamu, baik jadi Pak Wali, jadi anggota dewan, jadi presiden pun lagi. Kalau kita tidak melaksanakan amanah, tidak adil, tidak berbuat dengan aturan-aturan tidak digariskan, boleh tanggung jawab Pak. Dan kita pimpin, apalagi kita sebagai bapak kepala rumah tangga, itu amanah. Anak merupakan amanah kepada Allah, kepada kita. Bagaimana kita mewariskan iman dan takwa kepada anak-anak kita, itu amanah, akan minta pertanggungjawaban.
Awak akan masuk surga, tapi semasa hidup itu nak mendidik anak kita ke agama, lama langkah kaki ke surga, kecil anak dalam neraka. Ya Allah, jangan masukkan orang tua saya ke dalam surga, karena dia tidak mendidik saya dengan iman dan takwa. Amanah semuanya sekalian. Sehingga Allah surah Al-Anfal 7 mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullahu war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Ibu kaum muslimin rahimakumullah, laksanakanlah amanah jika dipercayai. Tapi kalau kita tidak melaksanakan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, Rasulullah tidak akan menjamin kita masuk surga. Buat surga aku ibu sekalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu surga ya Rasulullah? Yang surga itu yang tidak pernah terbetik di hatimu, tidak pernah terpandang oleh matamu, tidak pernah terdengar oleh telingamu, itulah yang surga. Nikmat surga itu saka 100 kali nikmat nado di dunia. Kadang-kadang kita karena nikmat 1%, kita korbankan nikmat yang 1% nanti di surga. Inilah tujuan hidup kita Bapak kaum muslimin rahimakumullah, mencari reda Allah. Kalau reda Allah kita cari sekalian, dalam keadaan kesulitan apapun Allah akan membantu kita. Kalau kesenangan Allah kita cari, dalam keadaan bagaimanapun Allah akan menolong kita dalam keadaan kesulitan. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, begitu panjang hadis ini sekalian. Ada 3 orang pemuda berjalan-jalan di padang pasir. Sedang asik berjalan, datang hujan yang sangat lebat. Akhirnya pemuda itu mencari tempat untuk berteduh. Masuklah ke dalam sebuah gua. Lah masuk ke dalam gua pemuda, 3 orang pemuda itu jatuh batu gadang, tak tutuplah pintu gua itu. Bahaka awak leko. Dicari pintu, ndak ada bisa keluar, bisa mati dalam gua. Kemudian kecil pemuda yang satu, mari kita kemukakan apa amal yang kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah. Berdoalah pemuda yang pertama di pintu gua, ya Allah, ambo mempunyai 2 orang tua. Pada suatu ketika ini kerja saya adalah pulang tengah malam membawa sebotol susu. Saya lihat ibu bapakku sedang tertidur. Kemudian anakku menangis untuk meminta sebotol susu itu. Tapi tidak saya kasih, ya Allah. Akhirnya orang tua saya tersentak dari tidurnya. Saya kasihkan susu itu pada ibu bapakku, ya Allah. Seandainya ini ikhlas kena mengharapkan kasih sayangmu, ya Allah, mengharapkan pandanganmu, ya Allah, tolonglah bukakan pintu gua ini. Akhirnya bergeser sepertiga batu tutupan, lah nampak cahaya. Dinyanggung kapal lalunya bisa keluar. Kemudian pemuda yang kedua juga berdoa, ya Allah, saya ada anak paman saya, seorang anak gadis. Saya sangat menyenanginya. Pada suatu ketika saya mengajak dia untuk berbuat mesum, tapi dia menolak. Dan setahun sudah itu, ya Allah, dia datang kepadaku untuk meminjamkan uang. Saya mau meminjamkan uang asal kamu mau melayani saya. Pinjamkanlah binti. Akhirnya akan terjadi perbuatan maksiat.
ketika itu dia teringat dengan Allah. Tidak jadi saya lakukan ya Allah, dan uang itu saya berikan ke anak paman saya. Karena kalau ini karena takut kepadamu ya Allah. Karena mengharapkan ridhamu ya Allah, tolonglah bukakan pintu gua ini ya Allah. Akhirnya bergeser batu itu Pak, sepertiga dicubuhkan lalu dia bisa keluar. Tinggal sepertiga oleh batu itu. Berdoa pula pemuda yang ketiga. Ya Allah, dahulunya saya punya majikan 3 orang. Yang 2 orang sudah saya bayar upahnya, tinggal 1 orang lagi. Akhirnya upah itu saya belikan ke domba. Dan beberapa tahun kemudian datanglah tukang gembala domba itu pada majikannya, meminta upah. Wahai Tuhan, mana upah saya yang belum saya ambil? Apa kata majikan tuannya? Upahmu itu sudah saya belikan kambing. Lihatlah kambing yang banyak itu. Jangan memperolok-olokkan saya Tuhan. Memang itu diberikanlah semua kambing itu kepada orang, ya, kepada anak semangnya. Kalau ini karena mengharapkan ridhamu ya Allah, tolonglah bukakan pintu gua ini ya Allah. Akhirnya bergulir batu itu, terbuka pintu gua ini. Kenapa dia beramal mengharapkan pandangan Allah, mencari ridha Allah. Kalau kita beramal ibadah sekalian, mencari ridha Allah, maka Allah akan menolong kita dalam keadaan kesulitan. Kita tidak pandai menjaga mata waktu, disitulah setan akan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita ingin berbuat yang tidak senonoh. Pandangan mata kita ini nikmat Allah, akan diminta pertanggungjawaban nanti. Untuk apa mata kita gunakan? Lain kita gunakan mata itu untuk membaca ayat-ayat Allah. Lain kita gunakan mata itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau indah Bapak kaum muslimin rahimakumullah, mata ini akan diminta pertanggungjawaban nanti. Lebih-lebih zaman kini kok Pak, kadang-kadang dia mencari apa, latih bola cek nenda setan mata kita. Kalau kita tidak pandai menjaga pandangan kita Bapak kaum muslimin rahimakumullah, bisa kita mudah berbuat dosa. Dan nampak kan jalan dia awak, dah mencari kawan dia patang duit lah sombong pula tu dosa yo Pak. Jaga pandangan mata kita. Kemudian yang terakhir, jaminan Rasulullah untuk masuk surga, wa kufu aidiyakum, dan jagalah tanganmu. Tangan siku adalah kekuasaan. Ketika kita sedang berkuasa, ketika kita sedang di atas, dengan menginjak-injak rakyat biasa. Bukan kalau tiba di hati itu kadang-kadang lupa dasarnya Pak. Kalau Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak demikian. Abu Bakar diangkat jadi Khalifah menangis. Setelah meninggal, Abu Bakar meninggal, penggantinya adalah Umar, nangis Umar. Diberikanlah kepada Umar ketika itu warisan oleh Abu Bakar 1 ekor domba yang kurus dan 1 jubah. Itu warisan Abu Bakar pada Umar. Menangis Umar ketika itu. Seorang Khalifah Abu Bakar Siddiq, orang yang kayu rayu ketika menjadi Khalifah. Lah akhir hidup pemerintahan matinya hanya 2 kekayaannya ya Pak. Kambing cek, kain jubah cek dia kirakan Umar. Lekan bisa mu jadi Khalifah merdeka. Tak samanya kita dah Pak. Sebelum jadi pemimpin, sebelum jadi anggota, sebelum jadi presiden, tak punya roto lah. Selesai jabatannya menjadi orang yang kaya raya. Tapi Islam tidak demikian. Kalau kita zalim, ketika kita sedang berkuasa nanti, orang-orang zalim itulah orang-orang yang pertama kali nanti akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu 6 syarat
untuk kita dijamin oleh Rasulullah SAW. Ambo simpulkan kajian bahwa yang pertama, usduku iza hadastum, jujurlah jika berbicara. Yang kedua, wa'afu iza wa'atum, tepatilah jika berjanji. Dengan siapa kita berjanji, tepati janji kita. Yang ketiga, wa'addu iza tu'mintum, laksanakanlah amanah jika dipercayai. Yang keempat, wahfuzu furujakum, jagalah kehormatanmu, kemaluanmu. Yang kelima, wa'uddu awsarakum, jagalah pandanganmu. Dan yang keenam, wakufu aidiyakum, jagalah tanganmu sedang kamu berkuasa, jangan kamu menzalimi rakyat dan bangsamu. Itulah 6 macam, 6 syarat kalau kita ingin dijamin oleh Rasulullah masuk surga bersama dengan para sahabat Rasulullah, bersama dengan Rasulullah nanti di surga Iliyin, surga yang paling tinggi. Itulah ceramah pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat aku amalkan dan juga bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita lahir ke dunia dalam keadaan fitrah dan berpulang ke rahmatullah juga dalam keadaan fitrah. InsyaAllah, Allah kalau kita benar-benar melakukan yang 6 ini, kita akan berkumpul nanti di surga Allah untuk selamanya dan abadi selama-lamanya. Tidak akan menjadi orang tua, tidak menjadi orang miskin. Apa yang kita kehendaki akan dapat kita rasakan nanti di surga Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.